izin share screen ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyampaikan kita di hari 26 bulan Ramadan. Subhanallah. Dan bulan Ramadan ini seperti insyaallah semuanya sudah ketahui ya, adalah bulan yang mulia, yang kemuliaan bulannya ini bisa meningkatkan derajat kita sampai sejauh bintang memandang, ya, sejauh kita memandang bintang. Dulu ada dua orang sahabat, dua orang bersaudara yang kemudian sama-sama berangkat ke medan perang. Yang satu wafat dengan syahid, yang satunya lagi wafat 1 tahun berikutnya. Ternyata yang lebih dahulu masuk ke dalam surga adalah yang wafat 1 tahun berikutnya setelah dari saudaranya yang syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan salah satunya tersebab dari Ramadan yang kemudian dia dapatkan 1 kali lebih banyak dibandingkan dari saudaranya yang wafat karena syahid, yang wafat dengan hal ini menunjukkan sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita sekarang sudah ada di tanggal 26 Ramadan. Sudah 26 Ramadan hampir kita lewati, sebentar lagi insya Allah selesai, dan nanti malam insya Allah kita akan sampai kepada malam 27. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala rezekikan, kita masih ada 3 hari lagi ya. 27, 28, ada 4 hari lagi, 27, 28, 29, 30. Ya, masih ada 4 hari lagi. Lalu kemudian apa kaitan antara kehidupan kita dengan Ramadan? Ramadan bukan hanya sekedar bulan Al-Quran, bukan hanya sekedar bulan yang di sana diwajibkan puasa. Tapi salah satu arti dari Al-Quran dan puasa itu adalah mentazkiyah jiwa kita, mensucikan hati kita. Yang dengan kita ditazkiyah, dengan kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita akan menjadi lebih mudah. Kita pun insya Allah akan lebih mudah merasakan kebahagiaan. Kita pun akan lebih mudah insya Allah merasakan kedamaian. Maka saya suka ya dari sekian banyak topik-topik kajian yang saya isi di bulan Ramadan. Masya Allah, kita sekarang membahas tentang seni menikmati hidup, bagaimana kita menjalani hari penuh bahagia dan makna insya Allah. Yang pertama, kita pelajari dulu, kita samakan dulu frekuensinya tentang apa sih Karin, maaf, sebetulnya. Ya, ya. itu di komen ada yang bilang katanya suaranya nggak jelas. Kalau yang lain gimana suaranya? Tapi kalau di saya aman sih. Kalau di Mbak Wina jelas berarti sinyalnya mungkin dari yang menyimak kali ya. Oh, barangkali iya. Iya. Buat ya, buat Tuh ya. teman-teman barangkali. Oh iya. Iya. Jadi Sinyal atau uh, volumenya. Oke, iya. Jadi silakan kalau lanjut ya. oke insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan mendapatkan sinyal terbaik. Tapi kalaupun tidak, tadi direkam nggak ya? Kalau nggak salah tadi saya lihat ada rekamannya ya. Nanti Ada mudah-mudahan deh, ada. ada ya. Nanti kalau Ya. ada yang kurang jelas, insya Allah mudah-mudahan bisa mengakses rekaman yang sudah disiapkan sama Pak. Insya Allah. Yang pertama, kita harus pahami dulu ketika kita berbicara tentang tadi ya, seni hidup, menikmati hidup. Berarti kita harus tahu hakikat kehidupan dunia itu sebetulnya apa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan begitu banyak ayat tentang hakikat kehidupan kita. Salah satu yang menjadi favorit saya adalah Quran surah ayat 20, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, ilmuilah. Jadi ketika Allah menyampaikan ya'lamu, itu bukan hanya sekedar kita tahu ya, kan kalau di terjemahan lepas ini kan kayak di terjemahan lepas dari Depak Departemen Agama, ketahuilah, oh ya udah tahu nih, udah tahu gitu ya, bukan cuma sekedar itu, tapi ketahui yang kita ilmui. Yang namanya mengilmui itu bukan sekedar teori, tapi betul-betul kita hadamkan ke dalam hati kita.
ya, kayak kita misalnya sedang mengilmui sabar. Tanda kita sudah mengilmui sabar gimana tandanya? Ketika kita dihantam dengan ujian, kita bersabar. Nah, kita teh sudah mengilmui sabar. Mengilmui sholat. Bukan sekedar tahu tentang sholat, tapi kemudian kita amalkan sholatnya, maka nah itu kita mengilmui tentang sholat. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, "I'lamu, ilmuilah, ketahuilah." Dan betul-betul dipraktekkan di ilmunya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah satu permainan. Pernah lihat dulu waktu zaman masih kecil atau pernah merasakan ya? Kecil itu kan suka banyak ya permainan ya. Kalau masih kecil itu anak kecil misalnya nih lagi main zaman saya nggak tahu nih, ini generasi apa ya. Kalau saya generasi milenial, main lompat tali, main lompat tali. Oh, pada saat main teh apa namanya berebutan. Oh enggak, saya dulu gitu ya. Oh, kamu menang, kamu kalah, ramai weh. Ya. Kadang-kadang udah selesai permainannya masih dalam hati nggak rela kenapa dia yang menang. Ya. Tapi seiring dengan kehidupan kita mendewasa, mau kita main apa, main olahraga basketball, mau main football, mau main apalah permainan-permainan, kalaupun kalah, kalaupun menang, orang bilangnya apa? Hah, namanya juga cuma main, nggak masalah. Yang membedakan apa? Ilmu. Pada saat kita masih kecil, kita minim ilmu, kita tidak berilmu, ya kita ngerasain permainan itu adalah hidup kita. Makanya anak-anak ya, kalau berebutan mainan itu luar biasa. Oh, buat mereka itulah yang berharga dalam kehidupan mereka. Tapi kemudian seiring dengan mereka dewasa, ya, yang mengalami hakikat bukan main lompat tali, banyak urusan-urusan yang lebih penting kita kejar, hingga kalah menang dalam kartu, permainan cangkulan, permainan ular tangga, it means nothing. Apa? Karena ada sesuatu yang dari maka kata Allah Subhanahu wa taala kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Artinya apa? Ada artinya. Wazinah dan apa dan perhiasan. Kehidupan itu tempatnya orang saling menghias diri, menghias anak, menghias rumah. Intinya manusia teh suka yang cantik-cantik, suka yang indah-indah. Dan ini menjadi fitrah sebetulnya. Nah, apa-apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan fitrah, itu kalau kita kelola dengan baik, insya Allah dia akan menjadi hal yang baik. Misalnya kita berpakaian menutup aurat, tapi kan enggak juga kemudian pakai kerudung warna hijau stabilo, pakai baju warna pink. Kan enggak nyambung. Allah Subhanahu wa taala suka dengan indah. Tapi kemudian kalau tidak dikelola dengan keindahan bisa jadi berlebihan. Ya, pakai baju harga 10 juta, padahal orang miskin, kanan, kiri, depan, belakang masih banyak. Akhirnya itu menjadi sesuatu yang berlebihan. Itu tadi zina. Lalu kemudian walahu, tanda gurau. Ya. Tadi saya kebalik ya, ibu walau yang kesia-siaan dulu. Dan kesia-siaan apa manusia itu punya tendensi cari hiburan. Makanya pada suka nonton. Nontonnya juga macam-macam. Misalnya yang cowok-cowok banyaknya suka nontonnya olahraga kayak sepak bola, ya. Pokoknya bisa deh begadang, bisa deh bangun di sepertiga malam terakhir kalau buat nonton bola mah. Piala Dunia bisa, tapi kalau untuk bangun tahajud itu memang susah gitu ya. Yang perempuan berepisode-episode misalnya nonton drama Korea, drama Hollywood, drama apalah segala rupa di Indonesia sekalipun. Karena sekarang kan kita nggak TV lagi ya, sekarang kebanyakan orang nontonnya pakai streaming service ya, ya Netflix, HBO, Disney Plus. Apalagi saya nggak hafal apa-apa yang beredar yang lain ya. Tapi intinya itu kayak tabiatnya ya. Kemudian kita butuh hiburan. Ini itu bagian dari fitrah. Fitrah ini dalam artian tadi, kalau kita kelola dengan baik, insya Allah dia akan mengisi hati kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menonton suatu pertunjukan seperti pertunjukan bela diri, seni bela diri, kind of. Ya, atau bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dengan istrinya, bercanda dengan sahabat-sahabat. Ada hiburan-hiburan seperti itu. Tapi ketika berlebihan, hiburan-hiburan tersebut melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, main game saja terus, nonton aja terus, scrolling aja terus. Kalau buat Quran, buat zikir, buat sholat, pokoknya waktunya pelit gitu. Tapi kalau buat hiburan, ya pokoknya semuanya bisa.
Ya, lalu kemudian apa? Saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Saling berbangga tuh gimana? Apa yang kita punya tuh rasanya pengen kita ke orang lain. Dan sebentar ya. Ada suara barusan saya kaget banget. Ternyata Fatimah anak saya yang paling kecil ngorok tidurnya, subhanallah. Ya mukanya imut banget ya. Kayak kita nggak nyangka dia bakalan ngorok. Ini karena saya lagi itikaf, jadi kami nggak bisa kemana-mana ya. Apa ada bayi di belakang saya. Nah, saya lanjutin lagi ya, insya Allah. Nah, jadi em, saling berbangga. Makanya manusia itu kan nggak hanya dia saling berlomba, saling memperbanyak ya. Kayak misalnya nih, orang udah punya rumah satu, pikirin kapan ya punya rumah berikutnya. Ya, terus udah punya tabungan sekian juta, kapan ya bisa nambah tabungan yang lain. Sudah punya tas, mikir lagi, aduh kayaknya butuh deh. Ini tas buat itu, kayaknya 10 tas juga kurang. Gitu ya. Butuh baju. Baju setelah sudah punya 7 pasang, aduh, kan nanti pekan depannya masa pakai baju yang sama lagi, udah tambah lagi 7 pasang, aduh kayaknya kurang. Nanti kalau ketemu setiap pekan gimana? Kurang lagi, udah 1 bulan tuh punya tuh ada 30 pasang sekalipun, aduh kurang, masa nanti reuninya pakai baju itu. Anda pengen memperbanyak, bukan hanya memperbanyak, terus dibangga-bangga, banding-bandingin. Oh, di atasnya gitu ya. Baru juga beli panci sekian ratus ribu, pas datang ke rumah tetangga, lihat nih panciku baru datang, aduh alhamdulillah lagi diskon nih, diskon 50% loh, cuma 2,5 juta gitu ya. Jadi Ibu-ibu banget. ibu-ibu banget ya, apa namanya, panci sultan ya katanya, panci sultan. Jadi ada tendensi manusia tentang anak juga. Di sini mungkin banyak ibu juga ya, bagaimana anak-anak itu kayak bahan apa perlombaan. Wah, Masya Allah, Tabarakallah, anak saya nih udah bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Anak saya juga. Ya nih kemarin ikutan les bahasa Arab juga. Oh gitu, saya 5 bahasa. Umur 2 tahun. Oh, pokoknya subhanallah ya. Nggak habis-habis gitu ya. Ketika apa manusia kemudian terfokus kepada hal-hal ini, mereka seringkali lupa. Apa kata Allah SWT lanjutannya? Bahwa perkara-perkara duniawi yang tadi disampaikan ya. Kata Allah SWT itu seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu kering dan kamu lihat warnanya kuning dan menjadi hancur. Pernah ada yang nanam sesuatu? Saya dulu suka nanam ya, suka nanam macam-macam karena waktu di rumah nenek ada tanah luas. Itu nungguin lama banget sampai akhirnya dia berbuah. Padahal cuma nanam kacang hijau yang bulan juga kemudian udah bisa dipanen. Terus sedih banget karena kemudian setelah 3 bulan menjelang mau dipanen ternyata banyak binatang dan nggak bisa dimakan. Oh itu sampai nangis gitu ya. Nah kita bisa bayangkan bahwa kejadian seperti itu dalam skala yang besar petani ya apa padi atau nanam apa kebun ya yang kemudian nanam sekian lama itu kapan ini bisa dipanen? Kapan bisa dipanen? Seperti tanam-tanamannya mengetukkan udah ngeliatin, wah bentar lagi panen, bentar lagi panen. Ternyata tiba-tiba ya dia menjadi kering, kuning, kemudian hancur. Benar-benar hilang, sama sekali nggak ada lagi. Seperti itulah kehidupan dunia. Makanya kalau kita membahas tentang hari kiamat atau tentang ajal, tentang sakaratul maut, banyak sekali kita akan menemukan ekspresi-ekspresi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ekspresi seperti terkejut, kaget, apa namanya? eh, merasa tidak mengetahui sama sekali gitu ya. Kayak contoh Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu kan gedoran pintu. Orang-orang Arab dulu asal kata Al-Qari'ah ya, dari gedoran pintu yang digedor kencang-kencang yang ngagetin orang. Nah, hari kiamat itu menggunakan batik. Kenapa? Karena kehidupan dunia ketika orang terlarut dalam kehidupannya, dia lupa ada kehidupan lain setelah dunia. Yang dia baru sadar kapan? Pada saat dia sakaratul atau pada saat hari kiamat. Pilihannya either apa two, ya, yang dari dua hal tersebut. Kalau kita masih di awal-awal akhir zaman kayak sekarang, kita nggak merasakan hari kiamat, kita akan merasakan sakaratul maut. Orang-orang di akhir sekali sebelum hari kiamat, orang beriman akan merasakan apa sakaratul maut
dengan hembusan angin. Tapi intinya adalah semua itu akan dan begitu semuanya tadi diputus kehidupan dunia kita ini kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Di akhirat nanti cuma ada dua, either kita mendapatkan ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala atau nauzubillah min dzalik, jangan kita deh orang deh ya, ngeri ya. Orang kemudian mendapatkan azab keras dari Allah. Nggak ada pertengahan. Nggak kayak kita misalnya kayak di dunia ya, suka ada orang yang kayaknya kalau bisa milih yang tengah-tengah aja. Misalnya gini ya, apa udah mulai belajar sholat, udah mulai belajar ngaji. Terus kata temennya, wih, hijrah loh, gitu ya. Dia ngomongin, seenggaknya teman-teman teteh dulu, pas teteh hijrah gitu, mulai sholat, mulai pakai kerudung. Dia ngomongin, wih, hijrah loh, gitu ya. Oh enggak lah, kadang-kadang suka ada yang jawab gimana, enggak lah, gue mah ini kok moderat-moderat aja, kok tengah-tengah aja lah, gitu. Masih asik kok, gitu. Masalahnya, di akhirat nanti itu nggak ada yang, ya di tengah-tengah aja lah, gitu. Gak masuk surga nggak apa-apa, yang penting gak masuk neraka. Di akhirat tuh nggak ada kayak gitu, nggak ada pilihan itu. Surely saya pribadi jujurnya menyaksikan begitu banyak yang bisa masuk ke dalam surga. Kalaulah ada jalan yang di tengah yang bisa saya pilih, kalau yang penting saya nggak masuk neraka deh, saya nggak masuk surga nggak apa-apa asal saya nggak masuk neraka. Kenapa? Mengejar surga bukanlah perkara mudah, ada perjuangan di sana, ada ujian di sana. Masalahnya nggak ada jalan tengah, itu nggak ada pilihannya, cuma ada dua. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan apa? Wa inna apa hayatud dunya illa mata'un ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Setiap ya apa-apa kebahagiaan yang kita rasakan di semuanya itu adalah kesenangan palsu. Nggak ada yang kemudian berapa lama sih ya, ada yang apa, punya saudara ya, misalnya punya kenalan yang usianya 10 tahun, 10 tahun ya, kayak yang 40 tahun ada usianya panjang, 50 atau kalau panjang banget kayak Elizabeth II sampai 96 tahun. Lalu setelah itu apa? Udah selesai. Padahal setelah 50 tahun tadi, 60 tahun, 90 tahun tadi, kita menghadapi kehidupan baru dari mulai sakaratul maut yang mungkin menurut orang lain sebentar. Kalau nanti dikaji, silakan nanti kajian baru ya, entah dengan materi lain atau saya tentang bagaimana sih perjalanan bagus sama ustadz-ustadz yang ahli tentang kehidupan akhir terjadi sakaratul mautnya, yang walaupun menurut orang lain sebentar, sebetulnya ruh itu mengalami perjalanan seperti sakaratul maut sebelum masuk ke dalam kubur. Ada perjalanannya dulu, yang kemudian setelah melalui perjalanan tersebut ya mereka kemudian masuk ke dalam jasad-jasad di alam kubur pula, panjang masanya, jangan sampai dengan hari kiamat. Begitu kemudian datang hari kiamat, semuanya diwafatkan, lalu kemudian oleh Allah telah dibangkitkan lagi. Hari kebangkitan, hari kebangkitan itu lama, judulnya aja hari hari kebangkitan, tapi bukan satu hari kayak kita sekarang. Begitu banyak jasad ya, manusia, jiwa manusia tidak mau dibangkitkan, mereka mau aja diganggu karena mereka takut azab dari kan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan, kumpulkan lalu kemudian semuanya diadili, setiap seujung kuku amal sekalipun, sarzarroh sekalipun dihisab oleh Allah. Setelah sudah dihisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa lagi? Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa namanya? Uh, ketuaan ya, akan diberikan hasilnya. Setelah kemudian yang dihisab, kemudian ada apa namanya? Hari penentuan. Setelah sudah ada hari penentuan, lalu harus melewati sirat yang panjangnya ribuan tahun jalan. Tapi orang-orang yang diberikan oleh Allah yang melalui empat pilar, yang melaluinya hanya dengan begitu sampai di depan pintu surga nanti masih nanti
Maka kalau kita bayangkan, saya nggak ngerti ya, saya ngeliat di video muka saya pengen senyum, padahal saya sedih loh. Kalau ada yang lihat ya, kadang cerita hari kiamat, saya ini sedih dan saya takut. Kenapa kelihatannya demikian ya? Ya, saya ngerasain, ya Allah betapa mengerikan. Pak, kemudian hari itu benar-benar hari yang panjang yang ditentukan oleh masa hidup kita yang singkat. Sehingga akhirnya kita melihat 30 tahun, tahun 50, 70, ternyata hanya sebentar dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang perjalanannya tadi panjang sekali. Yang kalau kita beramal baik di dunia, kita terhitung sebagai orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai sakaratul maut, diberikan alam kubur dilapangkan, diberikan taman-taman surga di dalam. Jadi kan kasih titipannya. Kalau bahasa kita sekarang tuh sakaratul maut tuh kayak teasernya, ya, lalu kemudian dalam kubur tuh di trailernya, ya, kemudian di apa yaumi-yauminya tadi udah kayak 10 minutes versionnya lah gitu ya. Nanti hukuman dan balasan sesuai juga dan neraka gitu. Maksudnya hal-hal tersebut ya kita mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ini kan ayat Al-Qur'an ya. Maka kalau kita beriman dengan Al-Qur'an, which I believe, gitu ya, maka kita akan mengimani ayat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya adalah tabiqu, berlomba-lomba lah. Pernah dengar istilah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, itu sama asal dasar katanya. Ya, sabiqu, berlomba-lombalah kamu untuk apa? Jadi kalau mau lomba jangan ngejar dunia. Kalau mau lomba, kata Allah, jangan ngejar. Kalau mau lomba untuk mendapatkan ampunan dari Rohmu dan juga yang luasnya seluas yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Contoh kayak misalnya ya, saya ngalamin itu susah banget mau pakai kerudung. Jujur li, pokoknya susah banget lah. Seriusan. Karena saya ngerasa lebih cantik kalau nggak pakai kerudung. Dan nggak cantik amat gitu ya. Rasanya, dan itu kan fitrah ya. Perempuan tuh memang cantik kan rambutnya. Rambut, antara model rambut diubah aja, kita akan mengubah wajah. Kita ganti-ganti, misalnya dari mulai lurus, keriting, terus pendek, panjang, itu akan mengubah bagaimana representasi kita, penampilan. Dulu tuh yang salah satu yang bikin apa ya maju mundur untuk hijrah itu adalah, aduh gimana kalau nanti nggak cantik, gimana kalau nanti nggak ada yang naksir, gimana nanti kalau nggak ketemu jodohnya, gimana nanti kalau diejekin sama teman-teman sekantor atau teman-teman satu kampus, gimana kalau nanti susah ini susah itu dan seterusnya. Tapi kemudian di sepanjang proses awal-awal hijrah, belajarlah tentang konsep kehidupan, belajarlah tentang konsep surga. Oh iya, sebetulnya apa sih yang saya, kalau Allah cuma mengejar kecantikan di dunia, emang berapa lama cantiknya? Emang secantik apa sih? Yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala pun manusia itu diciptakan beragam. Kita ngerasa misalnya kita cantik dengan apa segala make upnya, dengan rambut rebonding atau rambut keriting gantung, dengan segala apalah ya pakaian yang eh, memperlihatkan aurat kita. Dan perempuan itu memang tubuhnya cantik. Sehingga kalau pakaiannya terbuka ya semakin kelihatan cantik. Jangankan dulu pada saat hijrah. Kadang-kadang itu kalau kita lagi pergi ke suatu tempat ya, yang di heterogen sekali, ngelihat pakaian yang tidak menutup aurat lucu, kita suka kepikiran, ih lucu banget pakai baju gitu. Dan kalau saya nemu baju lucu gitu, saya cari, saya pakai di rumah. Ya jadi, iya kan, Ya, kita pakai yang untuk yang halal, ya nggak? Tetap aja nggak apa-apa ngikutin fashion, ngikutin tren, tapi the di- halal way gitu tapi ya, di di rumah. jalan yang betul ya gitu, insya Allah. Nah, ketika kemudian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga, dan kita ingat ya, di surga itu jangan wanita dunia masuk surga, tidak dari surga saja yang jadi pelayan-pelayannya yang menjadi wanita kelas bawahnya, kan bidadari surga itu wanita kelas bawah ya. Dan ada bidadari apa, bahkan kalaupun ada bidadari yang dijadikan istri itu kayak istri bawahan, kan istri yang equal dengan wanita dunia yang masuk surga ini jarang dibahas ya. Biasa kalau feminis tuh ngebahasnya cuma kayak bidadari surga tuh pokoknya gini gitu ya. Kesannya wanita dunia yang masuk surga tuh nggak berharga, kebalik. Ya, bidadari-bidadari surga itu justru kayak pelayan-pelayannya kelas bawahnya gitu ya dan seterusnya. Panjang lah ceritanya.
Bidadari surga saja, kalau dia mencelupkan jari ya, ke langit dunia, bukan langit bumi, langit dunia, maka niscaya silaulah seluruh manusia memandangnya. Saking bercahayanya, saking cantiknya. Itu cuma bidadari. Kata Rasulullah SAW, wanita dunia yang masuk surga, mereka lebih utama dibandingkan bidadari-bidadari surga. Kenapa? Karena sholat mereka, karena puasa mereka, karena ketaatan. Jadi saya pikir, ngapain saya ngejar kecantikan di dunia ya? Kalau gitu mah, ya ngejar kecantikan di surga. Sehingga ketika ada orang-orang yang misalnya merendahkan kita karena pakaian kita kenakan, well, let's see jannah. Ayo kita lihat aja gimana gitu. Siapa yang kalau mau berlomba, berlomba itu akan surga. Itu juga dengan perkara-perkara yang lainnya. Ya, dalam kehidupan-kehidupan kita. Di kehidupan masyarakat sekarang orang itu berlomba dalam hal harta, dalam rumah, dalam hal kendaraan, dalam hal kedudukan, gaji, apalagi pokoknya unsur-unsur bahkan prestasi sekalipun. Tetapi di dalam Islam kita kemudian diajarkan oleh Allah SWT untuk jahsud. Oh ya udah tuh teh, kalau gitu buat saya di masjid aja, saya nggak usah ngapa-ngapain. Enggak gitu juga. Karena untuk kita bisa beribadah kepada Allah, kita pun butuh harta. Untuk bisa beribadah kepada Allah, kita butuh rumah, butuh tempat tinggal, butuh kendaraan, kita butuh makan, kita butuh pendidikan. Maka segala sarana-sarana yang sekali sarananya kita tujukan untuk akhirat. Yang membedakan apa? Bukan berarti menjadi seorang muslim itu tidak boleh kaya. Bahkan kata Rasulullah SAW, sebaik-baik harta adalah yang dikelola oleh mukmin. Pernah loh ada 6 orang apa katanya mau infak, infaknya berapa? 1 M. Kebayang nggak? 1 M. Dan butuh kemudian ini 1 M mau dikemanain? Dan orang ini kemudian mengatakan yang memotivasi dia bekerja itu adalah untuk infak di jalan Allah. Kenapa? Karena kalau buat dirinya di dia sendiri itu udah cukup. Ngapain dia capek-capek kerja lagi? Yang memotivasi kerja dia terus ngurusin bisnis dan sebagainya untuk di jalan Allah. Nah, maka yang membedakan tadi adalah niatan kita. Tentunya kalau niat kita karena Allah SWT, maka segala usaha pun juga akan karena Allah SWT. Sekarang hakikat kebahagiaan. Karena kita tadi seni hidup bahagia. Tadi bahas tentang hidupnya, sekarang kita bahas tentang bahagia. Kita harus pahami bahwa Allah SWT menciptakan manusia itu. Dia ada bahan-bahannya. Dan setiap bahan-bahan itu Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan sama dari zaman Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir yang akan hidup di atas muka bumi. Dia punya jasad, dia punya akal, dan dia punya hati. Itu nggak pernah berubah. Gak ada manusia lahir kayaknya saya nggak punya hati. Mana ada, ya? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah itu, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan Allah. Disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, kebanyakan. Katanya maaf, Ya, suaranya putus-putus deh kayaknya, Mak. aduh, subhanallah. Padahal ya, ternyata karena mau bicara, saya itu mengapa. Jadi beberapa kata tuh nggak kedengeran gitu teh. Oh, coba ya, saya cek koneksi internetnya apakah bisa diganti ke WiFi yang lain. Teman-teman yang lain gimana? Sama nggak? Iya, sama. Keputus-putus. Jelas. Ya, putus-putus. Iya, emang apa ya? Jelas gitu. Cuma beberapa kata putus-putus kayak tadi yang pas ngebacain ayat terakhir juga. Iya nggak? Iya, putus-putus. Setiap kata akhirnya putus. Iya. Barangkali kita tunggu dulu uh, masih dari Teh Karinya ya.
Ah, masih trouble. Oke, teman-teman, kita menunggu dulu. Bagaimana manusia itu sudah diciptakan itu sesuai dengan fitrah, dan fitrahnya itu manusia itu memang terdiri dari 3 aspek ya, jasad, akal, dan hati. Nah, dan itu gak akan pernah berubah. Nah, ini jadi intinya tadi di sana gitu ya. Nah, salah satu yang harus kita pahami, bagian dari fitrah penciptaan manusia juga adalah kebahagiaan itu bukan terletak dalam pikiran kita. Kebahagiaan juga bukan terletak dari jasad kita, tapi kebahagiaan itu tempatnya ada di dalam hati. Ya. Jadi nggak bisa misalnya kayak ada orang yang suka bilang, lah, lo kalau mau bahagia lo pikirin aja terus. Kalau hidup lo tuh bahagia, nggak bisa begitu. Atau misalnya bahagianya supaya pakai jasad ya, jasadnya terus yang dikasih makan. Makanya kalau orang lagi stres makannya jadi banyak. Atau Belanjanya misalnya jadi banyak. pengen belanjanya banyak. Terus nontonnya jadi banyak. Pokoknya yang dikasih makan itu ya mata, ya telinga, dan seterusnya, dan sebagainya. Tapi misalnya kebahagiaan itu bukan di sana. Kebahagiaan itu adanya di dalam hati. Makanya Allah SWT menyampaikan ya, bahwa ketenangan itu, iman itu juga ada di dalam hati. Dan ini menjadi bagian dari fitrahnya Allah SWT. Nah, fitrah yang Allah SWT tetapkan atas kita. Pertanyaannya adalah gimana caranya supaya hati kita bahagia? Nah, konsep di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30 juga, ini karena panjang sekali penjelasannya ya, bahwa yang namanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keseluruhan jasad, akal, dan hati kita semua itu hanya mencari Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdikan dirinya kepadaku. Yang mengabdi kepada Allah itu siapa? Bukan hanya jasad kita, tapi juga hati kita, jiwa kita, pikiran kita, itu semuanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita ketika dia mau bahagia, hati ini kan bagian inti dari jiwa kita ya. Dia yang membuat keputusan, ya, dia juga yang kemudian merasakan sesuatu. Ya kita sedih. Sedih itu kan bukan di otak. Sedih itu di dalam hati. Kayak orang bilangnya, aduh hatiku sakit. Bukan orang bilang, aduh akalku sakit. Enggak begitu. Ya, bahkan seringkali kita misalnya gini, ada suatu musibah misalnya, yang kemudian kita tahu itu di luar kendali kita, yang kalau kita pikirkan dengan rasio kita, ya udahlah ngapain dipikirin lagi, orang udah terjadi. Itu pikiran kita, akal kita. Tapi hati kita ngerasanya gimana? Nggak bisa, aku sedih. Atau misalnya dalam membuat keputusan, kita tahu nih tentang keutamaan tahajud. Ya, insya Allah lah teman-teman di sini tahu sedikit banyak ya tentang keutamaan tahajud. Berapa banyak dari kita benar-benar sholat tahajud setiap malam? Belum tentu. Yang membuat keputusan apa? Hati. Akalnya udah ngasih tahu, keutamaan tahajud itu ini loh. Tapi karena hatinya masih malas, hatinya masih sempit, hatinya masih, aduh nanti deh, besok lagi deh, gitu ya. Snooze deh 10 menit lagi. Nggak tanya ketiduran sampai subuh, gitu ya. Nah, hati kita itu yang menentukan semua. Dan hati kita ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa menjadikan hati kita bahagia adalah ketika kita mengembalikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat kebahagiaan hakiki yang pertama, ya. Syarat kebahagiaan hakiki yang pertama adalah ketika kita mengembalikan hati kita untuk senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mutlak, nggak bisa enggak. Makanya kita saksikan kemudian misalnya ada orang, hartanya banyak banget, kedudukannya tinggi, karir bagus, tapi kemudian ngerasa hampa, bahkan sampai bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Ya. Waktu zaman saya di Melbourne, ada kasus mahasiswa non-muslim, memang orang luar negeri begitu ya, bunuh diri, padahal nilainya bagus, gara-gara alasannya apa? Putus dari pacarnya. Kebayang nggak? Hanya karena urusan seperti itu, maksudnya betapa lemahnya kemampuan hatinya untuk menopang berbagai ujian kehidupan. Tapi coba kita lihat ujian para nabi, ujian para rasul.
Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan luar biasa ya, diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Lalu kemudian LDM sama istrinya sekian tahun. Harus masuk ke dalam api ya, masuk ke dalam bara api dan seterusnya. Itu ujian yang luar biasa nggak? Luar biasa. Tapi kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah orang yang sangat bersyukur. Hatinya penuh dengan ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita semakin taat kepada Allah, semakin beriman kepada Allah, ya ujiannya akan ada, tapi hatinya akan Allah lapangkan. Makanya sebetulnya yang menentukan kebahagiaan seseorang itu bukan masalah berat atau kecilnya ujian, tapi sejauh mana hati kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita itu dalam ketaatan kepada Allah. Kita taat ataupun tidak, kita itu akan diuji. Saya ulang ya, kita taat ataupun tidak, kita akan diuji. Kayak misalnya contoh beberapa bulan yang lalu, saya sempat ditanyain pendapat sama adalah follower di Instagram. Apa pendapat Teteh tentang orang yang berkomentar bahwa mendingan child free supaya happy, ya. Waktu itu dikasih taunya gitu. Ya, saya waktu itu nggak bisa mengadres langsung ya karena nggak punya, belum sempat gitu ngejawab. Tapi akhirnya saya bikin postingan yang secara tidak langsung menjawab itu dan saya sampaikan bahwa punya anak ataupun tidak, kebahagiaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sengaja memilih child free, nggak mau punya anak, kita sebetulnya sedang melawan fitrah. Itu pembahasan lain ya. Kita bahas ke fokus bahagianya. Nah, tinggal pertanyaannya, kita mau diuji dalam keadaan taat kepada Allah, kita niat menikah, kita niat punya anak, kita niat mendidik anak dengan baik, walaupun kita banyak kekurangan, walaupun kita banyak keterbatasan, walaupun banyak ujiannya. Ya, atau kita memilih, kita diuji dalam keadaan menjauhi fitrah, menjauhi ketaatan kepada Allah, memilih tidak menikah. Kan banyak ya yang kemudian sekarang memilih, ngapain gue nikah, ya, dan seterusnya. Memilih untuk tidak menikah, memilih untuk sengaja tidak mau memiliki anak. Maka dia akan mendapatkan ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pilih, kita mau diuji dalam ketaatan atau kita mau diuji dalam kemaksiatan. Orang banyak yang bilang, aduh jangan hijrah deh. Lo makin hijrah ya, lo makin iman lo tinggi, lo bakal diujinya lebih tinggi lagi. Memang ujian yang akan lebih tinggi lagi, tapi hatinya juga sama Allah dilapangkan. Jalannya juga akan dimudahkan. Sementara orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ujiannya boleh jadi remeh-temeh, ya. Kayak misalnya the other day ada yang curhatan itu curhatan anak berusia 23 tahun. Kebayang ya, 23 tahun. Nangis sampai gimana-gimana, curhatannya apa? Karena kemudian keluarganya tidak tidak merayakan ulang tahunnya. Jadi nggak ada makan-makan, cuman ngucapin doang. Itu kan sebetulnya perkara yang buat yang udah nikah ya, mungkin oh ya elah gitu doang gitu ya. Nah, itu perkara yang sebetulnya really is that what you cry for gitu kan. Tapi begitu ketika kemudian tidak memahami konsep hakikat kehidupan, begitu kemudian bikin hati kemudian sampai hancur sekali, sampai bisa nangis tersungguh sebagainya, ya. Maka kemudian yang kita harapkan adalah semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ujian itu semakin banyak, sekalipun ujian itu kemudian semakin berat mungkin menurut orang lain, tapi kemudian kita ngerasa ringan, lapang. Allah Subhanahu wa taala mudahkan, Allah Subhanahu wa taala tolong dan bimbing. Nah, makanya juga kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa hamba-hamba yang akan masuk ke dalam surga itu punya ciri-ciri apa? Jiwa yang itminan. Ya, di dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang itminan, saya nggak terjemahin dulu ya. Wahai jiwa yang itminan, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridha dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Hamba-hamba yang masuk surga itu disebutnya jiwa yang itminan. Apa ini jiwa yang itminan? Itu mewakili perasaan tenang, tentram, damai, bahagia yang hakiki, bukan sekedar bahagia euforia. Bahagia euforia itu misalnya gini, kita hanya happy kalau kita ngedapetin itu ya
Ada dopaminnya lah di sana gitu ya. Kayak misalnya kita menang sesuatu, kita berhasil mencapai sesuatu, kita makan sesuatu yang kita senang. Dan ketika kemudian kita menang ujian, tiba-tiba hilang semuanya. Nah, bukan itu. Kebahagiaan yang hakiki adalah dengan itminan ini, di mana dia merasakan perasaan contentment, merasa penuh, merasa eh, cukup, ya, dan bahagia dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun dia tetap bahagia. Jiwa yang tenang, ya, jiwa yang itminan, kata Syekh Habib Ali Zainal Abidin, mereka adalah jiwa-jiwa yang ketika mereka menghadapi ujian, mereka akan melihat keniscayaan ujian itu sebagaimana niscayanya matahari yang terbit di pagi hari dan matahari yang terbenam di petang hari. Kita melihat matahari terbit di pagi hari, kita nggak ada yang heran. Nggak ada yang heran. Nggak ada kan yang tiba-tiba keluar gitu ya. Lalu kemudian bertanya, oh ngomongin sama orang, oh itu matahari terbit. Nggak ada. Tapi kemudian kalau ketika ada ujian, kita tahu hakikatnya kehidupan kita akan ada ujian, kenapa kita masih keheranan? Ya, kenapa kita masih bertanya-tanya? Padahal kalau jiwa itminan tadi, dia melihat ujian itu ya sebuah keniscayaan. Dan dia melihat bahwa ujian sama antara ujian kebahagiaan dengan kesedihan. Sama antara ujian kesulitan dengan kelapangan. Yang berbeda hanyalah responnya. Misalnya ketika sedih ya kita sedih gitu ya. Tapi tetap hatinya tenang. Ketika ada kebahagiaan kita happiness yang euforia tadi ya. Tetap kita ada ketawanya, kita ada senyumnya, kita ada Masya Allah gitu ya. Tapi kemudian tetap dengan penuh ketenangan, ya. Maka kemudian itulah jiwa-jiwa yang tenang yang kemudian kita harapkan kebahagiaan itu akan datang di dalam hati kita, sehingga nggak peduli seberat apapun ujian yang akan mendatangi kita, kita akan merasakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga hati kita untuk senantiasa tadi ya bahagia dan penuh makna. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyampaikan bahwa ketika kita mengabdikan diri kita kepada Allah, bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala kemudian lepas tangan. Justru semakin kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan memelihara kita, ya. Jadi jangan kita membayangkan bahwa aduh kalau misalnya apa namanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala berat banget ya hidup, harus sabar, harus gini, harus gitu. Justru kebalikannya. Janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata dengan sepenuh keyakinan, dengan sepenuh pengharapan, dengan sepenuh konsistensi, Rabbunallah, Rob kami adalah Allah. Jadi kalau kita cuma baca terjemahan tanpa mengkaji tafsirnya kayaknya biasa aja gitu ya. Tuhan kami adalah Allah kan udah tahu. Tapi Allah sebagai Rob itu adalah Allah yang maha menjaga. Allah yang maha memelihara. Allah yang maha menjamin. Allah yang kemudian maha apa memastikan segala kebutuhan kita itu akan baik-baik saja. Maka ketika kita membaca ulang ayat tersebut, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang meyakini, merasakan dan mengatakan secara konsisten bahwa Rob kami, yang enggak kami, yang menjamin segala kebutuhan kami, yang memelihara segala urusan-urusan kami adalah dan mereka, maka tanazalul alaihim malaikah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Kita nggak melihat malaikat turun. Ada kita yang bisa melihat malaikat kanan kiri kita yang nulis amal baik buruk kita nggak ada kan? Tapi kita harus nggak mengimani malaikat? Harus. Itu salah satu bab mendasar, bab akidah mendasar yang kita pelajari dari SD. Hanya saja di SD cukup jawab multiple choice question. Tapi kemudian pengamalannya seumur hidup kan. Yakin nggak kita bahwa ketika kita betul-betul yakin bahwa Allah Rabb kita, malaikat itu turun. Dan para malaikat menyemangati kita. Ya, mengatakan apa? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Ya. Janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Khauf di sini, kalau lihat nanti di tafsir Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Khauf, rasa takut di sini adalah terhadap masa depan. Berapa banyak manusia itu yang stres, depresi, dan sebagainya. Itu, aduh, Nanti gimana ya? nanti gimana ya? Betul.
Nanti kalau udah tingkat 3 ngambil jurusan apa ya? Nanti kalau udah mau lulus ngambil judul skripsi apa ya? Kalau udah lulus nanti kira-kira bisa langsung dapat kerjaan gak ya? Aduh, aku jodohnya siapa ya? Bakal nikah nggak ya? Aduh, nanti kalau udah nikah, aku bisa punya anak nggak ya? Kalau aku punya anak, bisa nggak ya jadi ibu yang baik? Nanti kalau aku udah punya anak, kerjaan aku gimana? Aku jadi ibu karir atau ibu rumah tangga? So many things. Ya. Begitu banyak apa yang dipikirkan. Begitu sudah punya anak, mikir lagi, aduh gimana ya biaya sekolah aku? Tahun depan insya Allah masuk TK nih. Tahun depannya lagi SD, ini itu dan seterusnya. Pikir aja terus. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apa doa setiap pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal ham. Apa itu ham? Was-was akan masa depan. Takut. Maka ketika kita meyakini, oh iya ya, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah. Ya Rabb, ya. Wahai Rabb kami, Kaulah yang memelihara kami, Kaulah yang menjaga kami. Gak mungkin Allah zalim sama kita. Kebayang ya, bulan, bumi, matahari, seluruh planet, seluruh alam semesta itu tertata rapi itu gak mungkin gak ada yang jaga. Siapa yang jaga itu semua? Allah. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu itu mampu mengatur seluruh alam semesta tadi, apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala memastikan rezeki kita, memastikan masa depan kita. Ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, makanya ini kaitan antara bahagia dengan ketertundukan. Tadi di awal kita bilang apa? Ya, bahwa bahagia itu pada saat kita taat. Karena pada saat kita taat, kita menyerahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku titipin nih hidupku. Tapi ketika kita jauh dari Allah, kita lalai dari Allah, siapa yang menjaga hidup kita? Kita sendiri. Ketika kita menjaga hidup kita sendiri, kita bisa apa? Kita lemah, boro-boro masa depan. Siapa di sini yang tahu exactly what will happen to themselves tomorrow? Gak ada. Gak ada dari kita yang bisa tahu besok kita makan apa, sekalipun kita bikin rencananya. Menjamin itu. Bisa atau enggak? Tentu. Maka jadilah orang-orang yang optimis. Orang-orang yang berani. Dia nggak takut sama masa depan. Dia berani. Kira-kira lebih bahagia mana? Orang yang menjalani hari dengan berani, dengan optimis. Atau orang yang menjalani hari dengan sepenuh was-was. Berhasil kayak berhasil kayak. Tentu saja orang yang berani tadi. Ya. Lalu kemudian disampaikan, wala tahzani. Janganlah kamu bersedih hati. Maksudnya bersedih hati ini gimana? Terlampau menyesalkan apa yang sudah berlalu. Coba aja dulu ya, dulu teh ngambil jurusan A. Coba aja dulu saya tuh nggak nikah dulu. Coba aja dulu saya tuh kerja. Coba aja. Oh, pokoknya banyak lah. Coba ini, coba itu dan seterusnya. Padahal kata Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah di antara kalian mengatakan, andai kata begini, maka pasti aku begitu. Gak boleh, itu jalan masuknya syaitan. Tetapi katakanlah, qadarullah wa ja'afa'an. Semuanya sudah menjadi takdir Allah. Bahkan sekarang bukan hanya menyesali keputusan yang diambil, ada yang menyesali orang tuanya. Coba aja orang tua aku tuh suportif. Coba aja aku tuh dulu dididik dengan baik sama orang tua. Makanya sekarang ada yang apa sih? Saya lupa. Laluin orang tuanya. Itu kan sudah terjadi dengan seizin Allah. Kita tidak bisa melakukan kemaksiatan dengan menyalahkan orang tua kita. Misal contoh, bukan sering ya, beberapa kali ya, cukup sering berarti ya. Sepanjang saya berinstagram, banyak yang ngomong gini, gimana ya teh cara saya mengelola marah sama anak saya? Soalnya dulu orang tua saya tuh sering marah sama saya. Jadi saya tuh kebawaan, sekarang tuh jadi gampang marah. Kita nggak bisa loh nanti ngomong di hadapan Allah, ya Allah, saya tuh marah-marah sama anak saya ya. Soalnya dulu orang tua saya sih ngajarin kayak gitu. Kan nggak bisa, karena kita punya ilmu. Kita mempelajari ilmunya. Kita nggak boleh menyalahkan. Atau misalnya gitu, aduh ya Allah, saya mah nggak pernah ngafalin Quran. Soalnya semua orang tua dulu nggak diajarin sih. Kan kita diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk, ya Allah, ya saya mah agamanya gini aja. Soalnya kan dulu juga semua orang tua saya juga gak bisa aman. Ketika kita melihat ada kesalahan, baik itu kesalahan dari orang lain maupun kesalahan dari diri kita sendiri, kita kemudian memohon ampun kepada Allah dan kita berubah
lakukan semampu kita. Misalnya dulu, oh zaman saya kecil mah saya diajarinnya marah-marah terus, ya udah sekarang saya jadi orang tua jangan marah-marah. Oh dulu waktu kecil saya emang nggak diajarin sholat, saya nggak diajarin ngaji. Sekarang baru aja saya hijrah, berarti sama anak saya harus ajarkan dia tentang iman kepada Allah. Saya harus ajarkan dia tentang iman kepada malaikat, iman kepada Rasulullah, dan seterusnya. Begitu juga dengan keputusan-keputusan yang diambil. Yang misalkan apa ya, dulu saya ngambil keputusan ini, itu bukan waktunya lagi. Malahan yang lucu ya, saya pernah nemu curhatan, ini jarang sih, hanya beberapa kali, jarang lah. Saya ngerasa ini setelah